Apa ini hayalanku? Kenapa dia mirip sekali dengan Nikat? Dan sepertinya, Hantunya Nikat ada di sini. iya, Ibu, aku mohon, jangan pernah menyebut nama Nikat lagi. Kita tahu kalau Nikat tidak akan kembali lagi. Aku setuju jika Kusbu mirip seperti Nikat, tapi itu hanya kebetulan saja, Ibu. Hanya itu saja. Dia benar, Ibu. Tampilan dia memang mirip seperti Nikat, tapi bukan perangainya. Nikat biasanya takut pada setiap hal yang kecil. Tapi Husbu, biarkan dia sendiri yang takut. Menurutku dia bahkan tidak peduli pada siapapun juga. Aku hanya... Bisa kita makan? iya, tentu saja sayang. Kami sudah lama menunggumu. Ayo, ayo, aku akan menyajikan makan malamnya. Silakan. Fantastik. Eh, Nyonya Kan, apa yang kau lakukan? Jangan kipasi aku tidak kepanasan, oke? Oke, seperti yang kau inginkan. Aku akan melayanimu. Bisa aku membantumu? Dengan makan malamnya? Aku suapi ya. Bagaimana? Apa kau suka rasanya? Apa ini sama dengan suapanmu sendiri? Ini bahkan jauh lebih enak. Oh ya? Bisa. Tunggu sebentar untuk mengambilkan salad. Mau ku ambilkan salad, sayang? Eh, aku membuatkannya untukmu dengan penuh cinta. Nyonya Kan, masih banyak tugas yang lainnya untuk menjadi istri yang baik. Kau tahu kan? Ya Allah, semakin hari kok jadi semakin jahat ya? Apa yang kulakukan? Kau cantik sekali.
Tuan kan? Ya, Itu lihat, apa? itu. Haider, Humaira, kau itu kembali karena aku atau karena cutkimu? apa? Kau jangan buat-buat alasan. Aku melihatmu di dapur, membantu cutkimu. Kau benar-benar ingat untuk membantunya. Tapi kau tidak ingat kalau aku sedang menunggumu di teras. Kau sama sekali tidak ingat kalau kita seharusnya menghabiskan waktu bersama. Aku tidak habis pikir. Kau malah pergi ke dapur dan membantunya. Kenapa kau tidak ingat aku? Apa itu karena aku tidak penting? Sekarang aku tahu kalau membantu Cutki mempersiapkan makan malam itu lebih penting untukmu, kan? Periksa ponselmu. Karena aku sudah memberimu pesan. Tapi kau masih begitu marah. Hingga kau tidak memeriksanya. Maafkan aku. Sebenarnya... Kemarahan adalah tandanya cinta. Kau tidak perlu memberikan alasan lagi. Malahan, aku harusnya berterima kasih padamu. Karena kau bahkan terlihat lebih cantik saat kau sedang marah. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Wow, ini kejutan yang bagus sekali. Aku jadi ingin tahu, apa kau juga akan melakukan ini semua untukku setelah kita menikah, Haider? Bagaimana kalau aku melakukan semua ini setelah menikah? Lalu suamimu akan keberatan. Kenapa setiap kali aku membicarakan tentang pernikahan, kau selalu saja bercanda? Apa kau tidak ingin menikah? Atau apa kau tidak ingin menikah denganku? Apa aku tidak pantas untukmu? Menikah denganmu akan menjadi momen yang membahagiakan dalam hidupku. Setiap pria di dunia ini pantas untukmu. Tapi mungkin akulah yang tidak pantas untukmu. Wow, makanan dan hidup punya kemiripan yang sama. Apa kau tahu? Jika tidak ada variasi, keduanya akan sangat membosankan. Eh, maaf, tolong berikan saus cabenya. Aku bisa minta makanan yang lunak. Aku tidak bisa makan makanan yang pedas. Pencernaanku bisa terganggu.
Farhan, aku tidak bisa menggunakan ini. Aku tidak biasa memakainya. Hmm, makanan pedas. Hei, ada apa? Kenapa kau tidak makan? Bibi, Samira sayang, terima kasih banyak ya. Makanannya lezat sekali. Terima kasih. Tapi apa kau tahu? Karena aku makannya tadi nambah, pasti berat badanku juga nambah. Jadinya aku besok harus olahraga ekstra. Menurutku tidak begitu. Menurutku kau tidak perlu berolahraga. Kau cantik sekali dan penampilanmu harus kuakui bahwa kau sangat sempurna. Oh, sungguhkah? Benar, tentu saja. Manis sekali. Seperti yang dikatakan, kecantikan tergantung dari mata yang memandang. Ngomong-ngomong, aku sudah selesai malam ini. Selamat malam. Tunggu, aku akan antar kau ke kamarmu. Ayo. Aku besok pagi ingin pergi berenang. Aku harap kalian tidak keberatan. Eh, Maafkan aku, tapi sebenarnya Oh tidak, tolong jangan katakan bahwa tidak ada kolam renang di rumah sebesar ini. eh, eh, ayo silakan. Aku akan mengantarmu ke klub kolam renang. Ayo silakan. Ayo. Kalian berdua benar. Penampilannya mirip dengan Nikat. Tapi dari cara bicara, gaya berjalan, kebiasaan makan, tata krama, tidak mirip sama sekali. Wanita sial itu tidak akan pernah bicara pada Farhan begitu ramah. Sudahlah Ibu. Berhentilah membandingkan Nikat dengan Husbu. Sudah jelas ada perbedaan di antara mereka berdua. Maksudku ada perbedaan di antara Nikat dan juga Husbu. Itu sudah jelas. Ibu sudah merusak moodku dengan menyebutkan nama Nikat lagi di rumah ini. Aku benci dia. Apa kau suka pada Kusbu? Dia? Aku suka padanya. Tapi sepertinya ada sesuatu dengan dia. Tidak ada orang di sana. Hanya malam ini. Besok akan membawa permulaan baru dalam hidupmu. Besok kau akan bertemu dengan ayahmu. Seperti yang kujanjikan, kau akan mendapatkan potongan terakhir dari fotonya. Selamat tinggal. Itu artinya, aku akan bertemu dengan ayahku besok. Berarti penantian panjangku akan berakhir, Tuan kan? Ya Allah, besok aku bisa melihat ayahku. Aku bisa menyentuhnya. Tuan kan apa ini akan terjadi? Aku yakin kau pasti akan bertemu dengan ayahmu. Aku tahu itu. Tapi Tuan kan, kenapa ada orang yang melakukan ini? Kenapa memainkan emosiku? Kenapa dia tidak tunjukkan dirinya saja? Aku benar-benar tidak mengerti.
Maafkan aku, Zoya. Karena keinginanmu tidak akan terpenuhi untuk saat ini. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghadapi situasi ini. Dia memang punya segalanya. Tapi dia tidak punya seorang ayah. Bahkan dia mencarinya ke sana ke sini. Tapi sampai sekarang belum ketemu juga. Kira-kira di mana dia akan mendapatkan potongan foto terakhirnya. Aku akan mencari tahu jawabannya. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kau mendapatkan potongan terakhirnya. Tidak akan pernah. Kau benar, Zoya. Aku memainkan permainan ini denganmu. Apa yang bisa kulakukan? Beginilah, aku merasa gelisah. Kalau aku duduk diam saja, aku tidak mengerti satu hal. Sebenarnya kau yang bodoh atau aku yang pintar? Tapi bagaimanapun juga, permainan harus terus berjalan dengan sempurna. Apa ini? Wajid, kenapa kau tidak membersihkan dapur dengan benar? Lihat saja di sini banyak sampah. Zoya, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku melakukan semua ini padamu? Kalau ada rahasia di balik sebuah rahasia yang besar. Dan aku pasti akan memberitahunya. Oh, biarkan saja kau merindukan semuanya itu, Zoya. Tapi nanti pasti aku akan memberitahu semuanya. Kau akan tahu kalau aku berencana untuk membunuh 2 burung hanya dengan 1 batu. Apa yang bisa kulakukan? Tidak ada yang pernah bisa lolos dari aksiku. Dua-duanya. Aku tinggal mengikuti apa kelanjutan dari sandiwara yang sudah aku buat. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah kalah. Aku berjanji kepadamu, Humaira. Kalau aku akan membuatmu menjadi milikku. Tapi kadang aku merasa takut. Kalau ayahmu akan memisahkan kita berdua. Dia tidak suka padaku. Bagaimana kalau suatu hari nanti aku gagal untuk memenuhi janjiku? Bagaimana jika kita terpisah? Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Tidak juga dengan ayahku. Ya Tuhan, kalau aku harus memilih di antara kalian berdua, aku pasti akan memilihmu. Kau akan memutuskan semua hubunganmu untukku. Kau tidak boleh melakukan itu, Humaira. Aku tidak seegois itu. Haider, kalau ayah tidak menerima hubungan kita, apa kau akan meninggalkanku?
Berpisah darimu sama saja dengan aku mati. Aku akan memastikan ayahmu bagaimanapun caranya. Aku akan memohon kepadanya. Mungkin nanti hatinya akan luluh. Benar kan? Aku serius. Aku suka rumahmu. Dan juga kau. Aku menyukai keduanya. Ngomong-ngomong, ini sudah larut malam. Jadi, selamat malam. Oh, begitu. Maafkan aku. Aku tidak sadar ini sudah larut malam. Kita bicara sampai larut malam. Tapi sejujurnya kukatakan, aku menikmati berbicara denganmu. Itulah alasannya kenapa sampai larut Oh, malam. ayolah. Jangan merayuku. Kau kan... Ini benar. Shh. Sudah cukup untuk malam ini. Sekarang kita harus segera tidur. Jadi kita bisa berbincang lagi besok. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Samira, Ada apa? Kenapa kau masih bangun? Aku memang bodoh. Aku juga tidak mengerti. Aku tidak bisa tidur. Aku merasa kalau aku tetap bangun, malam akan cepat berlalu. Tuhan kan, aku gugup sekali. Aku tidak bisa menunggu untuk besok pagi. Aku merasa seakan-akan aku akan melihat pagi hari yang paling indah dalam hidupku. Aku akan bertemu dengan ayahku untuk pertama kalinya. Aku akan melihatnya. Apa kau tahu yang kupikirkan? Aku sedang memikirkan apa yang akan kulakukan saat aku bertemu dengan ayahku. Apa aku akan bertengkar dengannya? Atau memeluknya dan mulai menangis? Kau tahu kan? Aku punya banyak keluh kesah dan begitu banyak momen-momen yang membahagiakan untuk dibagikan dengannya. Aku benar-benar tidak tahu, Tuan kan. Aku harus bagaimana? Semua akan baik-baik saja. Kau harus yakin pada Allah dan tidurlah. Kau harus beristirahat. Kau juga harus tidur, Tuan kan. Aku tidak bisa tidur. Sudahlah.
Ya Allah, aku benar-benar takut tadi. Aku takut kalau mereka meragukan aku. Tapi ternyata tidak. Itu artinya rencana kita berhasil dengan baik. Maafkan aku ya, Nikat. Aku sempat tidak percaya padamu. Mm, Tapi sejak kau menghilang, aku benar-benar takut. Aku sudah berusaha mencarimu kemana-mana. Tapi aku tidak menemukanmu. Dan aku kaget saat aku lihat bagaimana keadaanmu. Kau kemana saja, Nikat? Siapa yang melakukan ini padamu? Akan aku katakan. Akan kuceritakan semuanya. Tapi Nazma, sekarang aku sudah pulang. Aku akan balas dendam. Aku akan membalas semua orang-orang yang sudah berusaha membunuhku. Mereka sudah membunuhku. Kau yakin melakukan ini, Nikat? Kita bisa bicara dengan Kak Asad. Nanti biar aku saja yang bicara dengan Kak Asad ya. Aku yakin kakak pasti akan menghukum mereka semua, Nikat. Dia akan mengirim mereka ke jeruji besi. Dan mereka akan membusuk di penjara selama sisa hidup mereka atas kejahatannya. Tidak, Nazma. Karena hukuman itu terlalu ringan untuk mereka bertiga. Aku hanya ingin melihat mereka menderita di setiap langkah detik kehidupan mereka. Aku ingin balas dendam untuk setiap tetes air mataku. Dan setiap kali aku membela mereka, mereka berusaha menghancurkan kehidupanku. Sekarang giliranku. Waktu itu aku sudah berteriak minta tolong.
Aku merasa tidak bisa bernafas. Aku berteriak tidak berdaya. Dan mereka mencekikku. Orang-orang itu menyiksaku untuk membunuhku. Tapi Allah bersamaku. Allah tidak mengizinkan aku mati. Allah menginginkan aku hidup. Dan Allah ingin aku menghukum mereka. Orang-orang itu sudah melempar aku ke jurang, tapi aku selamat. Aku terjebak di antara bebatuan. Aku sudah cukup menahan semua rasa sakit dalam kehidupanku. Sekarang, aku akan membuat orang-orang itu merasakan sakit. Seperti yang sudah aku alami selama ini. Saat mereka melemparku ke jurang. Dan saat mereka menyakiti hati dan perasaanku. Mereka kelihatan bahagia sekali. Sekarang, aku hanya menginginkan menghapus ekspresi kebahagiaan di wajah mereka bertiga. Tidak seorang pun akan kuampuni. Karena mereka sudah memperlakukan aku seperti seekor binatang. Mereka menyatakan kalau aku menjadi keluarganya. Tapi tidak setelah hari ini. Aku tidak akan mengampuni mereka semua. Aku akan balas dendam. Aku akan balas setiap semua yang mereka lakukan padaku. Aku akan menghukum orang-orang itu lebih parah dari yang dia lakukan padaku. Dan akan mati secara perlahan-lahan dengan tersiksa. Aku sendiri yang akan melakukannya. Aku tahu perasaanmu. Aku akan bersamamu. Aku tidak peduli apapun keputusanmu. Kau akan selalu ingat kalau saudaramu ini akan selalu mendukungmu selama kau butuhkan. Kau tidak usah takut. Sekarang adalah hari yang telah kau nantikan selama ini. Kalau kau ingin bertemu dengan ayahmu, datanglah ke pemakaman. Jangan beritahukan siapapun, bahkan Asad.
Tidak ada siapa-siapa di sini. Zoya? Nyanyikan. Zoya? Zoya? Asad, ada apa? Apa ibu melihat Zoya? Tidak, ibu tidak melihatnya. Kita pasti akan menemukannya. Dia kan tidak pergi sepagi ini. Dia pergi keluar, ibu. Dia keluar dan aku yakin akan hal itu, ibu. Kalau memang dia harus pergi keluar, harusnya dia mengatakan dulu padaku. Kenapa kau terlihat khawatir sekali? Ada apa? Ibu, sebenarnya masalahnya adalah Kenapa dari awal kau tidak mengatakannya pada ibu? aku pikir seseorang telah memainkan lelucon padanya. Dan aku tidak ingin masalah ini terhembus jauh atau Zoya terlalu mengharapkannya. Asad, kau tahu kan? Penting sekali bagi Zoya untuk bertemu dengan ayahnya. Aku tahu, ibu. Tapi untukku tidak ada yang lebih penting daripada keamanan Zoya. Ibu bisa mengerti. Tapi ibu juga mengerti betapa pentingnya petunjuk ini untuk Zoya. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberikan petunjuk ini untuknya? Aku bahkan tidak tahu itu, ibu. Itulah masalahnya. Aku tidak ingin Zoya jatuh ke dalam jebakan seseorang. Dan seharusnya dia tidak pergi keluar sekarang. Dia bisa saja paling tidak mengabarkan padaku. Aku tahu kenapa dia melakukan semua ini, ibu. Dia harusnya mendapatkan potongan terakhir dari foto itu. Hari ini. Takdir telah menemukan jalannya dengan membawa berita ini untukku. Dan aku yakin Zoya juga akan tahu yang sebenarnya. Ya Allah, ini artinya Zoya akan menemui ayahnya hari ini. Tapi bagaimana mungkin? Tidak mungkin kalau ini atas persetujuan suamiku. Aku mengerti. Ini berarti suamiku sendiri yang sudah melakukannya. Dia tidak sabar untuk memberitahu putrinya sendiri. Untuk suatu alasan, aku rasa ini sebuah tipuan, ibu. Tapi mungkin ini bisa benar. Mungkin saja kalau Zoya menemukan orang yang selama ini dia cari, yaitu ayahnya.
Ya Allah, apa ini? Kenapa terburu-buru, Zoya? Aku baru saja menikmati permainan ini. Potongan foto yang terakhir yang akan melengkapi fotonya tergeletak di gudang.